Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Salam sejahtera apa? Salam kebajikan. Salam kebajikan. Iya. Berjumpa lagi hari ini bersama kami. Kami berdua nih orang baru nih. Kayaknya yang suka nonton, ada aja kali yang suka nonton di KPP Tanjung yang bisa nggak ada kerjaan kan. Nah ini orang baru berdua. Mau perkenalkan, nama saya Mardi Rigani, saya AR KPP Pratama Tanjung. Dan saya Henry Irawan, AR KPP Pratama Tanjung. Nah, kami tim penyuluh baru ya. Mungkin kalau kawan pajak sekalian sering lihat live IG KPP Pratama Tanjung, biasanya kan orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan ini kita dua pelontos ya. Biasanya yang lama ganteng-ganteng, kali ini sebetulnya yang ganteng banget. Hari ini kita mau bawain apa Mas Hendri hari ini Mas Hendri? Oh ya, seperti yang di-share dari IG KPP Pratama Tanjung ya kemarin, itu mengenai insentif pajak bagi UMKM. Mungkin ini ada refresh sedikit tentang peraturan terbaru atau layanan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu layanan tiket antrean secara online ya. Tiket antrean secara online itu berlaku secara nasional mulai 1 September 2020. Masih panas ya, masih hangat. Masih panas. Coba pegang HP-nya masing-masing, pegang. Masih hangat kan? Itu berarti karena belum berlaku nih sekarang nih. Sekarang masih baru bulan Agustus nih. Ya. Tapi sebentar lagi Kak Mardi. Oh iya, sebentar lagi. Jadi nanti kita bikin layanan ada tiket antrean secara online. Jadi semua online sekarang nih. Ada juga yang nggak offline. Ada juga yang nggak online. Iya, kalau nggak offline berarti online Kak Mardi ya. Oh iya. Online ini apa bahasa Indonesianya? Kalau online itu daring. Kalau satunya offline itu luring. Iya. Ini berarti kurang nggak mengikuti kajian Indonesia nih online ini. Ya. Mestinya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Oke. Apa? Daring. Nah, ini berlakunya mulai 1 September 2020. Itu dapatkan layanannya itu bagaimana Mardi? Oh, next. Taksmen. Nah ini, oh iya, pengambilan tiket antriannya itu di mana Kak Mardi? Maksudnya? Jadi sampean buka laptop. Kalau belum punya uangnya beli laptop, buka HP. HP-nya harus ada Android tapi buka Google Chrome. Karena Safari nggak ada di Android, Safari adanya di iPhone. Buka ini kunjung.pajak.go.id. Oh, jadi untuk mendapatkan layanan tiket antrean secara online ini berarti dibuka di browsernya ya Kak Mardi ya? Browser atau biasanya di Google Chrome aja ya. Oh, Google Chrome aja ya, yang gampang ya. Yang gampang, yang semua orang kayaknya punya ya rata-rata ya. Semua Android kan punya Google Chrome tuh. Iya. Kalau yang punya iPhone nggak bisa Kak Mardi? iPhone atau Chrome-nya Pak? Saya nggak punya cuma iPhone kebetulan. Oh iya. Bukan orang ini, bukan Apple fanboy. Ya, berarti dibuka di kunjung.pajak.go.id. Itu ada senjata nih di bawah nih. Ada nih. Sini apa sini? Itu. Mungkin di sini ya. Laman ini menyediakan layanan pengambilan tiket antrian sebelum Anda datang ke kantor pajak. Tetapi biarpun 1 September ini kita sudah mengadakan antrian secara online, ya. Tapi kita tetap mengutamakan yang lain juga. Jadi ini ibaratnya sebagai pelengkap aja. Nah, yang kita utamakan akses layanan online pada laman www.pajak.go.id. Layanan konsultasi melalui saluran yang tersedia pada laman www.pajak.go.id/unit kerja.
Untuk layanan perpajakan yang belum tersedia secara elektronik, sampaikan melalui pos jasa atau kurir. Oh, jadi kalau kita sebaiknya ya, kalau kita nggak penting-penting banget, nggak usah berkunjung ke kantor pajak ya. Ini kan masih Jadi, musim corona nih. Iya. Jadi kita hindarkan sebisa mungkin kita bertemu secara fisik dengan sesama kita. Jadi wajib pajak diusahakan nggak usah jalan-jalan nih ke kantor pajak kalau nggak penting-penting banget, di rumah aja. ya, stay safe di rumah aja ya. Jadi stay safe di rumah aja. Jadi physical distancing sama social distancing. Tapi kalau misalnya penting banget sudah nih, layanan lewat WA nggak ngerti-ngerti, yang jawab juga nggak paham-paham kan, siapa tahu ada perbedaan bahasa kan. Nah, jadi kalau misalnya terpaksa banget, baru datang ke kantor pajak. Nah tadi jadi menggunakan layanan ini ya, layanan kunjung pajak ini ya. Oke. Kunjung pajak ini. Jadi biar nggak antri lagi. Kan maksudnya kan biar nggak antri lagi itu biar Bapak Ibu sekalian itu di kantor tuh waktunya nggak terbuang kalau cuma sebatas antri aja. Misalnya ada 10 orang antri, sampai datang nomor 11. Nah, itu kan waktu terbuang tuh menunggu antriannya. Antrian 10 orangnya habis. Jadi kalau diharapkan dengan antrian ini, kalau sampai misalnya bikin janji jam 11, nah sampai datangnya jam 11 juga kan. Jadi urusan di kantor selesai, sampai langsung pulang. Jadi nggak lama-lama di kantor pajak. Nah, jadi kalau misalnya saya nih sudah masuk nih, misalnya saya jadi wajib pajak nih, ya. Misalnya saya sudah masuk ke laman kunjung.pajak.go.id itu, apa aja nih yang saya perlukan untuk mendaftarkan antriannya itu? Nah, apa aja? Di situ nanti ada daftar tuh sebenarnya, ada tab daftar nih. Yang sampai persiapkan paling identitas diri aja. Oh, identitas diri. Identitas dirinya itu bisa berupa KTP, bisa juga kalau misalnya kebetulan ada orang-orang asing di sini, siapa tahu ada opa-opa atau oma-oma lagi Kakeknya ada dong kalau apa? lagi datang ke kantor pajak kan nggak punya KTP kan, nah itu berarti nomor paspor berarti disiapkan. Yang penting itu menunjukkan kartu identitas pengenal. Oh iya. Kurang tahu kalau SIM bisa kan? Kalau SIM juga bisa, yang penting identitas diri yang penting. Oh, iya, Cuma diusahakan KTP lah ya. KTP, karena di KTP itu kan ada NIK kan. Kalau NIK kan berlaku nasional, semua orang pasti bisa ngeceknya. Jadi kita buka laman kunjungpajak.go.id, kita pilih daftar, nah, baru kita siapkan identitas diri. Nah, nanti di sana kan ada menu informasi calon pengunjung, nah baru diisi identitasnya di sana. Oke. Nah, di sana pilih tanda pengenal, bisa isinya nomor NIK atau nomor paspor. Nanti isikan datanya dengan benar dan lengkap. Kalau misalnya namanya Abdurrahman, jangan ditulis Aman, nanti salah, nanti tulis lengkap Abdurrahman juga. Nah. Jadi ini nanti terhubung secara langsung ya ke KPP yang dituju ya. Online ini. Nanti sampai daftar saat itu juga langsung tersambung ke layanan informasi kita langsung. Oke. Nah, nanti notifikasi tiket antriannya itu nanti dikirim ke emailnya yang daftar tadi. Oh iya. Nah, jadi emailnya juga otomatis harus aktif. Iya. Jadi kita selain menyiapkan identitas diri, kemudian harus menyiapkan email ya. Nah, tapi kan rata-rata HP Android itu kan sudah ada emailnya, Henry. Nah, jadi kita isikan email, isinya jangan diisi sembarangan emailnya. Ya, jadi email yang terhubung di HP ya, di HP Android itu ya. Atau... Misalnya email Henry papajahat@gmail.com misalnya. Ah, iya. Nanti buka papajahat. Kok tahu banget nih ini emailnya? papajahat@gmail.com. Teman-teman betul itu. Iya. Nah, jadi buka. Lalu nanti ada notifikasi masuk ke sana, Henry. Tapi ada second account-nya lagi. Kalau saya itu. Apa? Yang tadi kan Papa Jahat kan. Iya. Kalau ini Papa Bau. Nah, nanti di sana pilih jenis layanannya dan waktu kunjungan Anda. Waktu ini yang diutamakan ya, karena kan kita sebisa mungkin kita meminimalkan pertemuan nih. Wajib pajak juga jangan kelamaan di kantor pajak, karena kan
kalau penting banget kan baru ke kantor pajak. Oh, Nah, iya. kalaupun misalnya sudah harus ke kantor pajak, diusahakan tuh jangan lama-lama, karena kan kita harus mematuhi protokol kesehatan kan karena berhubung Betul. pandemi COVID ini. Betul. Nah, pilih waktu, nah, pilih kantor, Oh ya, jadi baru isikan kepentingan real Anda. oh iya, jadi dipilih waktu ininya ya, waktu mau Kunjungannya. berkunjungnya ya, jam Kapan? berapa gitu ya. Kalau janji jam 12, jangan datang jam 11. Iya. Antri sampai nanti tetap nggak ada gunanya dong. Tetap kalau menunggu nggak. ya berarti ya, tetap kalau jadi usahakan tepat waktu ya sesuai dengan yang diisikan. Iya. Oh iya. Kalau waktunya jam 12, datangnya jam 12. Kadang ada tuh yang orang-orang tertentu tuh. Kalau misalnya datang jam 12, jam 10 sudah datang ya. Ada golongan darah O apa itu namanya itu ya. Jadi enggak. Bukan oh biasanya itu. Kalau yang oh itu orangnya santuy-santuy saya. Oh, santuy-santuy. yang Pokoknya kalau datang jam ngaret-ngaret. 12, nggak usah datang jam 10. Karena kan kita sudah jadi jam 12. Diusahakan biar sampean itu ini biar nggak lama di kantor pajak. Iya. Atau mungkin biar mau cepet-cepet ke kantor ya, biar di rumah sudah suntuk biar cepet-cepet jangan ke kantor, nongkrong aja di taman sampai jam 12 misalnya, nah baru kantor pajak. Nah, Jadi kalau mau berkunjung ke kantor pajaknya itu pagi, pilih jamnya jam yang pagi ya. dan bisa. harus pas waktunya ya. Iya. Nanti jangan ini, kalau terlambat nggak apa-apa, kalau kecepatan jangan. Karena Oh. kan kita meminimalkan durasi kita bertemu dengan wajib pajak itu biar nggak terlalu lama. Oh iya. Berarti kalau misalnya ini Kak Mardi mungkin ya misalnya pada jam yang kita pilih nih, misalnya jam 10 pagi, itu kalau misalnya ada wajib pajak yang sudah booking lah istilahnya, booking waktu itu jam 10, apakah sudah terdeteksi di lamannya ini, Kak Mardi? Selama nggak banyak kayaknya nggak masalah, karena kan kita banyak juga tuh pegawai di Oh kantor. iya, jadi sesuai tujuannya ya. Tujuannya aja. Karena jarang juga sih. Kalau tak imbay itu barang-barang itu jarang. Oh, tak imbay ya. Imbay itu bahasa sini, bahasa Banjar. Barengan ya berarti ya, barengan. Jangan lupa pilih kantor tujuannya ya, KPP Pratama Tanjung. Jangan pakai embel-embel lagi karena Tanjung ini banyak kebetulan. Nanti milih KPP Pratama Tanjung yang dipilih Tanjung Redep lagi nanti. Tanjung ya. Nah, nanti baca notifikasinya nanti. Kalau misalnya kebetulan nanti kepilih Tanjung Redep, ulang aja dari awal, buka kunjung lagi, bikin janji lagi, pilih KPP Pratama Tanjung. Tanjung tok nggak pakai apa-apa. Jadi Tanjung doang. Nah, Tanjung doang. Nah, baru nomor tiket akan dikirimkan ke email. Nah, baru screenshot. Tapi kalau misalnya HP-nya dibawa ya, yang nggak usah screenshot juga nggak apa-apa. Kita kan tinggal tunjukin aja nih emailnya. Emailnya. Nah, ini loh saya sudah punya. Takutnya biasanya kalau apa namanya tujuan screenshot itu kan untuk supaya nggak lupa ya. Iya, Kalau misalnya tapi kalau HP-nya dibawa sih nggak masalah. Iya, nggak masalah. Nah, baru tuh pastikan datang 10 menit katanya, nah, dengan membawa identitas tadi KTP. Nah, jangan datang 1 jam sebelum ya, nanti kelamaan nanti nggak tercapai tujuan meminimalkan antrian itu. Nah, Oke, masuk ke materi PMK. nah itu tadi kalau misalnya ternyata kita cek email ternyata nggak ada Henry. Kita cek buka email kan tadi, email Henry tadi yang Papa Jahat. Iya. Terus Henry buka, loh kok nggak ada nomor tiket andanya katanya. Nggak terkirim berarti ya dari Nah, sistem ya nggak terkirim. Itu kita ya? buka lagi yang di konyolpajak.go.id tadi. Oh, buka lagi. Ini apa Nanti namanya? ada menu cari tiket nanti. Yang menu di halamannya itu ya, di situs itu ya. Pajak.go.id. Nanti ada menu pencarian tiket nanti. Nah, nanti di situ masukin Identitas, nomor KTP sama KTP. nomor tiket tadi. Makanya tadi sebelumnya harus di screenshot tadi kalau sudah misalnya berhasil, foto dulu nih jaga-jaga kalau nggak masuk email nomor tiketnya, kita foto dulu. Kalau misalnya nggak masuk, nah kita cari di menu cari nanti keluar nanti anunya nanti notifikasinya. Notifikasi, berarti nomor tiketnya kita itu bisa dicari kembali ya berarti ya. Oke. Nah gitu aja sih yang masalah kunjung tadi. Ada pertanyaan lagi kak? Kayaknya udah cukup Kak Mardi. Ini karena kan cuma sekedar. Ada pertanyaan dari WP. Oh ya? Saya sudah pernah daftar tapi tetap frontliner ditanya tujuan apa padahal sudah jelas tujuan kemana dan jam ditentukan, tetapi tetap saja dikasih nomor antri dan antrinya luar biasa. Lalu koordinasi
juga dong sama frontlinernya. Jadi percuma kalau sudah daftar online tapi tetap aja nomor antriannya mengikuti. Dari Indah_Ali ini. Oh iya. ada pertanyaan tadi ya. Nah, Dari jadi Indah ya? ceritanya gini ceritanya. Tahun 2020 bulan Maret, di sebuah negara yang bernama Republik Indonesia kan, tiba-tiba negara itu kena COVID. Iya. COVID. Nah, terus akhirnya kantor pajak Bikin layanan sendiri-sendiri berarti ya. menutup layanan Tetap muka. tetap muka secara langsung kan. Nah, waktu itu kantor pajak itu apa tadi katanya Henry? Belum terpusat lah ceritanya. Belum terpusat. Nah, semuanya bikin antrian. Nomor antrian sendiri. Tapi kantor tuh bikin masing-masing. Nggak terkoordinir. Nah, mulai 1 September ini tiket antrian secara online ini istilahnya tuh Sudah terpusat lah, udah resmi lah ya. Officially. Jadi diharapkan, bukan diharapkan lagi, pastinya setelah 1 September 2020, insya Allah yang seperti wajib pajak tadi itu siapa namanya? Bu Indah ya? Bu Indah. Bu Indah. Tidak mengalami lagi kejadian seperti itu karena otomatis daftar online ini otomatis sampai dapat surat khusus dari jam segitu notifikasinya ya. Nggak usah antri-antri lagi kalau yang dibandingin dengan yang daftar nggak online itu. Jadi insya Allah 1 September kita sudah terpusat, kita sudah officially nggak lagi yang kayak gitu karena ini sudah berlakunya nasional ya sudah. Jadi nggak bakal lagi kejadian seperti itu. Berarti ini kayak Bu Indah ini ceritanya datang ke kantor pajak menggunakan layanan antrian yang dari pihak ketiga ya. Yang belum official ya, belum masih official. bikinan sendiri lah. Iya. Kalau bikinan sendiri itu kan masih bisa dimaklumi lah, ada kurang-kurangnya pasti. Habis itu belum ada koordinasi. Belum nggak kayak kalau kayak gini ini semua megang nih kalau kayak gini nggak tahu semua orang nih. Kalau yang dulu bisa aja kan, aku nggak tahu karena memang masih manual waktu itu. Daftarnya aja online tapi manual. Nah kalau ini benar-benar semua online nih, semua pegawai tahu nih, langsung dikasih tahu ini ada janji jam segini, ada janji jam segini. Jadi nggak bakal kejadian kayak yang dulu lagi. Iya. Karena ini kalau yang dulu ya kami mohon maaf lah karena yang dulu kan masih masa transisi ibaratnya. Betul. Transisi itu ada banyak kurang-kurangnya lah. Jadi semakin kesini akhirnya layanan tiket antrian secara online diresmikan. Yang kayak di KPP Pratama Tanjung aja kan sebelum adanya layanan online ini kunjung dan pajak ini kan menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Kalau nggak salah pakai Linktree dan juga pakai PickTime. Itu kan nggak resmi itu kan. Nah Iya. kalau ini kita sekarang resmiin lagi sudah biar nggak pakai pihak ketiga lagi. Resmi dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajaknya. Betul. Jadi bisa aja kalau misalnya layanan yang dituju ke mau bertemu dengan AR-nya, sedangkan di PickTime itu kan tidak ada notifikasi ke AR-nya. Bisa jadi AR-nya belum mengetahui gitu. Saya lagi gangguan nih. Ini kan beberapa minggu ini gangguan terus nih internet nih. Betul. Masuk setengah jam baru masuk email ya kan, bisa aja gitu. Ini kan diharapkan nggak lagi karena kan pakai internet dalam gitu ceritanya. Internet dalam nggak bakal kejadian lagi kayak gitu. Ada pertanyaan lagi kan? Ada lagi kah? Sudah masuk ke materi insentif. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini terkait PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK/2020. Ini tentang masalah insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Itu apa aja insentifnya ya kira-kira ya Kak Mardi ya? Insentifnya Ada banyak ya? latar belakang. Oh, latar belakangnya apa ya ini? Latar belakang tuh ini yang warna birunya loh. Iya betul. Maksudnya ini Kak Mardi. Yang melatar belakangi adanya insentif ini, pemerintah kan memberikan insentif ini, latar belakangnya apa aja ya kira-kira? Kemarin ini ada gambar presiden kita kan, Pak Jokowi ngomong kata Pak Jokowi, tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, ekosistem yang tepat dengan kecepatan agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita didaftar koreksi lebih dalam lagi ya. Nah, jadi ada kata kuncinya tuh ada 3 kata kuncinya itu tuh. Ada yang sudah di garis
Huruf besar ya di, itu ya? di huruf besar, program pemulihan ekonomi. Nah, jadi insentif ini dimaksudkan agar ekonomi kita nih recovery-nya cepat, Henry. Oh iya. Karena kan kita seperti tahu kan triwulan pertama kayak itu. Pertama Kedua kan. Kita minus 5,8% kan. Nah itu langsung turun ya kegiatan ekonomi. dari biasa tumbuh, terus selama 22 tahun belum pernah terkoreksi, belum pernah minus. Untuk tahun ini baru minus lagi gara-gara COVID ini kan. Gara-gara kan COVID ini kan semua pada menahan diri nih, semua diam di rumah. Jadi kegiatan ekonomi sudah berhenti total tuh ya. Ekonomi Banyak turun lah berhenti. ibaratnya. Nah, jadi dengan ini biar bagaimana ekonomi ini cepat tumbuh dan biarpun turunnya itu nggak dalam-dalam banget. Jadi pemerintah menyiapkan beberapa stimulus-stimulus, insentif-insentif. Nah, salah satunya insentif pajak. Ada juga insentif lain selain insentif pajak, misalnya BLT buat pegawai, kan ada kan BLT buat pegawai yang BPJS Ketenagakerjaan, atau kredit buat masyarakat, atau relaksasi bunga. Nah, kalau kita orang pajak, yang kita bicarakan di sini tentunya yang insentif pajak. Nah, ini latar belakangnya. Sama aja tadi katanya demi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Nah, ya kan pas kan? Sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif. Dengan diberlakukannya konsep adaptasi baru, kebiasaan baru, new normal maksudnya, ekonomi masyarakat diharapkan mulai bergerak naik, sehingga perlu diberlakukan perpanjangan jangka waktu agar dampak insentif lebih terasa. Oh, jadi insentifnya ini diperpanjang ya? Dulu sampai bulan September. insentifnya ya Henry. Iya. Sekarang diperpanjang lagi sampai Desember sekarang. Jadi biar wajib pajak ini bisa uang pajak yang diinsentifkan itu bisa dipakai buat persiapan buat new normal ini ya Henry. Ya, jadi dia bisa memulai memulai kegiatan ekonominya lagi ya, mulai usahanya lagi ya. Jadi uang pajak yang mesti dibayar, dikasih insentif buat wajib pajak biar wajib pajak tuh mempersiapkan segala sesuatunya buat kondisi new normal. Oke. Itu demi menjangkau lebih banyak wajib pajak dalam memanfaatkan insentif perlu dilakukan beberapa penyederhanaan dan tata cara pemanfaatan insentif. Nah, jadi untuk pakai PMK yang baru ini, konon katanya insentifnya disederhanakan lagi ya Henry. Nah, nanti kita bahas lebih dalam. Berarti kalau sederhanakan berarti hasil evaluasi PMK sebelumnya itu agak cenderung menyulitkan ya. Nah, ini ada ada timelinenya ya berarti nih. Sebelumnya itu ada PMK 23. Jadi tiap ini kan dievaluasi kita bikin sesederhana mungkin biar WP juga nggak repot untuk mempersiapkannya. Ini ada timelinenya nih Henry. Iya. Itu Henry. Itu kelihatan tuh tanggal 21 Maret itu pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Itu PMK 23 ya. Kemudian ada lagi diterbitkan PMK 28. Perpu 1. Nah, Perpu 1, kemudian ada PMK 28, PMK 44, kemudian ada PP 29 dan PMK 86. Berarti kalau yang untuk UMKM itu ada PMK 23, PMK 44 dan PMK 86 ya. Ini terbaru ini. Yang terbaru yang 16 Juli 2020 nih. Oh, iya. Masih hangat, coba pegang HP-nya. Nah, masih hangat kan? Nah, terbaru nih. Iya nih kayaknya hangat. Nah, waduh. Wah, ini ada nih. Perluasan intensifnya. Intensif. Apa? Insentif Oh, intensif lagi itu. Intensif. Bisa tukar-tukar kadang nih, agak-agak dispeksia kayak tadi Iya. saya nih. Oh, ini ada nih, ada 5 jenis perluasan insentifnya Henry. Ada 5 jenis itu, kita lihat. Nomor 1 ada PPh 21 DDP, ada nomor 2 PPh UMKM ditanggung pemerintah, nomor 3 pembebasan 22 impor, 4 pengurangan angsuran PPh 25, nomor 5 pengembalian pendahuluan. Berarti kita fokus sekarang ini semua tadi jelaskan
fokusnya ke ini aja kali ya. Kalau ini kan para penonton kawan pajak semua nih rata-rata UMKM Oh, nih. rata-rata UMKM. Jadi kita fokuskan fokus ke UMKM aja. Nomor 2 aja berarti ya. Iya. Nomor 2 itu PPh final UMKM ditanggung pemerintah tuh. Iya, berarti yang Nomor 2. nomor 2. Kita lihat di nomor 22, itu kan ada 3 PMK kan. Ada 3 PMK, Henry. Iya. Jadi waktu PMK yang pertama dulu, yang PMK 23, waktu itu belum ada insentifnya, Henry. Untuk UMKM ini belum ada ya? Terus dievaluasi kan. Hmm. Nah, terus keluar lagi PMK 44. Nah, di PMK 44 sudah keluar insentif buat UMKM. Nah, tapi waktu itu di PMK 44 itu harus mengajukan surat keterangan. Oh ya, jadi harus bikin dulu nih, Iya, bikin surat keterangan dulu. Nah, terus biasanya kan waktu keterangan itu ada laporannya juga. Bikin daftar. Nah, terus berlakunya waktu itu sampai September 2020. Oh, sampai September aja ya berarti ya. Habis itu di yang terbaru evaluasi lagi kan. Nah, keluar lagi yang PMK 86 ini. Yang masih anget tadi kata Mardia tadi ya. Jadi yang PP 3 tahun 2018 ini WP itu nggak perlu lagi bikin surat keterangan, Henry. Langsung berarti? Langsung. Oh, iya. Cukup menyampaikan laporan realisasi. Oh, jadi langsung kalau kita ngajuin nih minta insentif lah istilahnya, kita minta insentif itu langsung diberikan. Tapi syaratnya kita harus buat laporannya gitu. Nah, laporan realisasi itu dibuat paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi itu bikin laporannya misalnya semestinya bulan ini aku bayar pajak 1 juta misalnya. Nah, kita bikin laporan realisasinya 1 juta tuh nggak kita bayar karena 1 jutanya itu sudah ditanggung pemerintah. Jadi kita cukup bikin laporan bahwa semestinya bulan ini aku bayar 1 juta, tapi pajakku ini dibayar oleh pemerintah. Jadi ada laporannya. Nah, sama berhubung tadi tujuannya kan untuk perpanjangan, jadi insentifnya juga diperpanjang sampai Desember 2020. Oh, sampai akhir tahun ya berarti ya. Berarti kalau begini nih, ada tante saya tuh kan usaha jualan makanan tuh biasanya tuh bayar bulanan kan. Misalnya pendapatannya bulan Januari, dia bayar bulan Februari tuh yang sudah tanggal 15 tuh. Itu enggak lagi ya berarti ya? Bayar, cukup bikin laporan realisasi aja. Oh, mantep berarti ya. Tapi berarti ada syaratnya tadi ya. Syaratnya itu WP-nya nih WP PP 23 tahun 2018, artinya penghasilan WP tersebut pada tahun itu di bawah penghasilan brutonya di bawah 4,8 miliar. Oh iya, berarti rata-rata kalau UMKM masuk lah itu ya. Jadi kalau WP itu sudah nggak mesti juga, Henry. Kadang ada juga WP itu yang memilih untuk nggak pakai PP 23. Oh, ada juga. Ada. Jadi dia memilih, aku pakai PPh 25 aja nih, lebih bisa memperhitungkan biaya kan? Karena PP 23 memperhitungkan biaya kan cuma 0,5% dari omset. Ada juga WP itu yang aku pakai yang tarif normal aja PPh pasal 25, nah itu nggak bisa itu. Nggak bisa ya kalau yang pakai tarif normal nggak bisa. Jadi ini semua PP 23. Yang tarif normal mungkin bisa pakai yang nomor 4 itu tuh nanti. Oh iya, yang tadi yang yang tabel-tabel tadi ya. Pengurangan pasal 25. Oh iya. Tapi ini nanti lain kali lah kita bahas. Nah, kalau banyak yang nonton. Kalau sekarang ini depan kita bahas lagi. UMKM ya. Kalau yang nonton di bawah 1000 aja nggak usah disambung. Tapi kalau yang nonton di atas 1000 nanti kita bahas yang pasal 25. Oh iya, berarti ini ada ini ya, kalau 1000 kita bahas lagi nih minggu depan ya. Oke, siap. Tapi sementara ini kita batasin aja sampai PP 23 aja. PP 23 aja ya. UMKM di bawah 4,8 miliar setahun. Nah, ini jadi penerima insentifnya itu harus wajib pajak yang menggunakan PPh pasal 23 ini ya, PP 23 ya, maaf. PP 23 tahun 2018 yang itu kan yang 0,5% itu yang ya? Iya, 0,5% dari bruto atau pendapatan omset ya? Iya, dari omset. Oh iya. Nah, ini ada lagi nih kalau transaksi dengan pemotong makanya. Jadi maksud transaksi pemotong ini kita nih transaksi dengan perusahaan biasanya dengan badan atau
transaksi dengan bendahara pemerintah. Oh iya, kayak tante saya tadi nih kan biasa tuh jualan makanan kan, jualan ini sambil-sambil dia nerima orderan juga biasanya dari dia dinas kan gitu. Ada Catering. Nah, itu kan namanya transaksi dengan pemotong nih. Oh iya. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Untuk transaksi dengan pemotong atau pemungut, wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan. Nah, ini. Oh iya, berarti kalau misalnya transaksinya mau sama bendahara, dinas gitu ya, atau sama perusahaan gitu ya, berarti harus melampirkan surat keterangan. Keterangan. Oh iya. Surat keterangannya itu yang itu ya, kalau tante saya itu ini nanya ke saya itu, ini surat apa sih katanya? Ini surat keterangannya yang untuk menggunakan PP 23 itu ya. Surat keterangan PP 23 ya. Iya. Nah, itu nanti pemotong atau pemungut dalam hal ini badan atau bendahara melakukan konfirmasi surat keterangan tersebut ke laman www.pajak.go.id pada menu rumah konfirmasi dokumen. Nah, jadi nanti dia konfirmasi benar nggak surat keterangannya ini asli nggak, valid nggak. Oh berarti dari dinas itu juga ada juga ya kontrolnya ya? Semua harus aktif dalam hal ini. Oh, iya. Jadi WP menyerahkan fotokopi surat keterangan, bendahara atau badan memastikan surat keterangannya ini valid atau enggak. Kalau nya valid? Kalau valid, oke berarti nggak dipotong ya berarti ya? Nggak dipotong ya? Dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pada saat membayar. Nah, jadi kalau misalnya valid, berarti nggak dipotong. Berarti full tuh refunnya tuh. Nah, biasanya kan kalau kita belanja di atas 2 juta, itu kan dipotong pajak akhirnya PPh pasal 22 1,5% kalau punya PPh. Karena itu kan berarti kalau misalnya kita 1 juta, berarti dipotong 1,5% berapa? 15.000. Nah, terimanya 985.000 aja. Nah, dengan kita punya fotokopi surat keterangan ini, full kita terima. Full dapat 1 juta itu ya. Nggak dipotong lagi tuh ya. Wow. Atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut, pemotong atau pemungut pajak dalam hal ini badan atau bendahara wajib membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 86 dan semiring PMK 03 2020. Jadi biarpun nggak dipotong, dalam hal ini badan atau bendahara wajib membuat kode billing. Di keterangannya nanti tulis nanti PPh final ditanggung pemerintah. Oh iya. Kalau misalnya dalam hal ini kan yang berkepentingan kan PP nih. Jadi kalau misalnya badan atau bendaharanya nggak ngerti, dijelasin aja. Ini piannya tetap harus bikin kode billing nih, biar kan karena kan kita yang berkepentingan nih. Ajarin bendaharanya, kalau bendaharanya nggak tahu ajarin, jangan kita ngomong itu urusan bendahara nggak bisa, karena kan yang perlu kan kita. Kalau misalnya kitanya nggak ngomong ke dinasnya, kita juga nanti yang rugi ya. Iya, kita yang rugi. Jadi kita nih dalam hal ini wajib pajak harus aktif ya. Aktif menyampaikan ke bendahara, karena bisa aja kan bendahara aturannya belum sampai kan bisa atau belum ikut sosialisasi ini kan. Ini sosialisasinya kalau tiap berapa minggu sekali ya, Mas Admin? 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Sosialisasi ini. Iya. Tipo? Minggu sekali ya? Kenapa? Sosialisasi ini berapa minggu sekali? Kita harus minggu depan di skip. Jadi minggu depan lagi. Nah, 2 minggu lagi ada nih. Bisa aja kan bendahara nih belum dengerin kan kita sering mengadakan sosialisasi ini. Nah, jadi kalau misalnya bendahara nggak bikin SSP yang bertuliskan PPh tentang pemerintah, kita wajib pajak kita aktif ngomong ke bendahara bikinin dong billing ini, nanti kalau enggak aku dipotong pajaknya nih. Nah, ini sekarang versi apanya nih? Teknis pelaporan. Oh ya, tadi apa namanya untuk mendapatkan insentif tadi wajib pajak kan harus melapor nih, lapor ininya. Pajaknya nggak usah dibayar. Cuma sekarang tapi ada laporannya. Lapor. Pajaknya nggak usah bayar, tapi lapor aja. Jadi paling nggak keluar uang nanti dapat bayar, cuma buat keluar waktu aja buat bikin laporan. Tapi laporannya ini online kan ya? Online. Mantap. Online. Sekarang zamannya online sekarang. Kalau online sekarang offline berarti. Iya, kalau dia nggak offline ya online. Nah, jadi sekarang laporannya online lah hari ini. Iya. Itu laporannya di mana, Pak Mardi? Lapornya itu di e-reporting. Oh, berarti
ini ya sama dengan kalau saya lapor SPT tahunan tuh kan pakai DJP online tuh dulu Iya. dikasih tahu DJP online. Kita punya satu akun sakti kan. Iya, akun Namanya akun akun sakti. DJP online pajak.go.id. Oh iya. Semua tuh di sana. Oh jadi kita cuman ngakses itu aja. Semua di sana kita bikin billing pajak di sana. Dan hal ini juga kita bikin laporan di sana. Nama menunya e-reporting. Nah, Hendra. Oh, e-reporting ya namanya ya. Reporting. Mungkin kalau ini kawan pajak semua bisa lihat menu lamannya di layar Instagram live-nya ya. Itu ada menunya ditampilkan sama Mas admin nih. Ada menu e-reporting. Berarti reporting elektronik berarti itu bahasa Inggris nih. E-reporting. Bahasa Inggris ya. Biar Kan banyak kan kalau wajib pajak di daerah kita nih nggak ngerti nih bahasa Inggrisnya. Berarti dikasih tahu aja tulisannya e-reporting gitu ya. E-reporting. Iya, e-reporting gitu. Nah, nanti kita login ke e-reporting. Bikin klik tambah laporan. Oh ya, ada tombolnya ya di situ ya, ada tombol tombol. tambah laporan. Terus pilih jenisnya, pelaporan realisasi baru. Oh, jenisnya tulisannya pelaporan realisasi baru gitu ya. Baru isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem. Nah, baru habis itu unduh dan mengisi laporan realisasi. Nah, itu berarti di-download dulu nanti. Contoh nanti kita kasih juga ada ininya. Filenya ya. Excelnya. Oh, iya. Berarti kan kalau kalau yang di DJP online itu kan kita ngisi formulir tuh langsung juga di-download di sini ya. Download dulu di situ. Iya. Download itu diisi. Habis diisi baru divalidasi lagi makronya. Nanti kan ada tombol validasi makro nanti di dalam Excel itu nanti. Oh iya. Nah, diklik ya itu ya. Kalau misalnya valid, kita upload lagi yang kita download tadi tuh. Yang kita download dari Setelah reporting. kita isi ya. Kita upload lagi ke reporting. Oh iya. Jadi kita tuh sudah nyediain filenya sudah. Bapak Ibu tinggal ngisi aja semuanya. Jadi misalnya saya bayarnya nih seumpamanya ya, saya harusnya bayar misalnya 15.000, tinggal ditulis aja ya di file Excel-nya itu 15.000 gitu ya. Nanti Kemudian file Excel-nya divalidasi. ini kok informatif kok. Insya Allah kita baca itu Gampang ya. bagi yang paham. Kalau yang nggak Yang paham. nggak paham, nanya berarti kan. Makanya kita ada sosialisasi ini kan. Iya. Kita upload. Oke. Oh ini contoh. Contoh laporannya ya. Nah itu tadi ada keamanannya ya. Kode keamanannya yang kayak 5 karakter, ada huruf, ada angka, itu nanti dimasukkan untuk melakukan pengunduhan atau penguploadan ya biasanya. Next aja, Amin. Oke. Itu ada contoh file Excel-nya ya. Nah itu contoh yang ditampilkan di Contoh laporan monitor. realisasinya. Itu contoh laporannya dalam bentuk format Excel-nya ya, Microsoft Excel. Excel ini ya, formatnya. Excel. Jadi itu bisa diisi sesuai dengan data identitas kayak nama wajib pajak, NPWP, masanya, kemudian lokasi usahanya. Berarti lokasi usaha tempat kawan pajak berusaha ya. Kemudian NPWP-nya itu semua harus diisi. Ada juga kode billing tuh. Nanti kan bendahara atau badan kan bikin kode billing yang ada tulisannya tuh PPh Final Tanggung Pemerintah RI. Iya. Nah, itu tuh kita simpan nanti. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya nanti ada pemeriksaan dari pajak atau ada kita pingin konfirmasi ulang, nah itu nanti ditunjukin. Nah, ini loh, ini sudah dipotong bendahara dan badan, tetapi aku ditanggung pemerintah. Nah ini loh bukti SSB ditanggung pemerintahnya. Berarti kalau misalnya kita tidak transaksi sama bendahara atau badan, itu kita harus bikin dulu ya billingnya ya berarti ya. Oh, kalau sama bendahara atau badan kita nggak usah bikin kode billing. Yang bikin kode billing itu yang sama bertransaksi sama bendahara aja. Kalau kita jualan sendiri aja, nggak usah bikin kode billing. Oh iya. Nanti jangan lupa laporan-laporannya itu
disimpan baik-baik, kayak dapat kode billing dari bendahara tadi itu disimpan baik-baik kode billingnya. Nanti kalau Berarti apa-apa laporan ini juga disimpan juga ya? laporan ini Sudah tersimpan juga? simpan di online ini ya, jadi Oh, bisa iya. disimpan lagi. Jadi kita usahakan seminimal mungkin hemat kertas sekarang. Oh iya. Go green berarti go Go green. green. Oh, mantap nih. Nah. Next. Berarti ini lebih gampang ya daripada yang peraturan sebelumnya itu harus buat mengajukan sertifikat surat keterangan dulu. Nggak usah itu. Berarti sekarang itu langsung aja ya. Berarti berarti ada kesempatan nih buat kawan pajak UMKM yang mau mengikut mau ikut dalam Misalnya yang dulu nggak sempet kan? Nah ini kan lumayan nih diperpanjang sampai Desember nih, masih ada. Ini kan sekarang bulan apa nih? Agustus ya. Berarti kan September, Oktober, November, Desember kan masih ada 4 bulan ya? Masih bisa lumayan. Oh, kan uang pajak 4 bulan kan? jadi free, kita bebas pajak ya berarti. Nah itu. Berarti ini ini ada tulisan yang dicabut nih apa ya? Oh PMK 44 ya. Peraturan yang dulu ya. Ini yang bukan UMKM sih, ini nggak usah ini. Oh iya. Ini kan kita kan membahasnya kan tentang UMKM tadi kan. Iya. Ini pengajuan insentif melalui saluran tertentu ini apa? Ini bukan sih ini bukan UMKM ini. Nggak usah, nanti aja kita bahas yang lain. Ini udah. Hah? Ini sudah. Sudah. Kita live IG hari ini kita fokusnya ke UMKM aja dulu ya. Nanti Oh iya. Kalau yang lain-lain itu ada misalnya PPN ditanggung atau PP ditanggung nanti lah ada. iya biar kawan pajak semua fokus ya ininya satu-satu dulu. Kalau terlalu banyak kuliah nanti kuliah gitu. SKS nanti pusing kepalanya nanti. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya kawan pajak? Pertanyaan nggak dari live ini? Saya nggak bisa buka IG nih. Iya, pertanyaan dari kpri.hka. Dari mana? kpri.hka. Koperasi pegawai itu ya? KPRI Harapan Kita Mulia telah menerima surat keterangan memenuhi kriteria sebagai WP berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Tetapi di billing tidak ada perubahan, tetap ada tagihan dan kami selalu bayar 0,5%. Bisa dibilang dulu gimana? Maksudnya ada tagihan dari mana nih? Dari KPRI? Gimana? Oh ya, maksudnya tetap ditagihkan. Mungkin ini KPRI Harapan Kita ini beraksinya sama bendahara ya mungkin ya. Ya mungkin. Nah seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita juga harus turut aktif memberitahu dengan bendaharanya. Jadi bendaharanya itu kan kadang-kadang karena tidak mengikuti sosialisasi UMKM ini, dia tidak tahu peraturannya gitu. Jadi kita sampaikan bahwa ini kalau yang menggunakan PP 23 PP 23 tahun 2018 atau UMKM ini apabila sudah mengikuti program insentif pajak ini, kita beritahu ke bendaharanya bahwa setiap menerbitkan kode billingnya itu harus dicap atau dikasih tulisan bahwa pajak ditanggung pemerintah. Jadi pada saat bapak atau ibu dari KPRI Harapan Kita ya tadi ya, itu mau melaporkan realisasi insentifnya, itu dilampirkan, disimpan lah ini kode billingnya itu ya. Tagihannya itu disampaikan kepada bendaharanya bahwa saya mengikuti insentif pajak berdasarkan surat keterangannya kan? Dilampirin surat keterangannya. Harapan Kita chat aja lagi nggak Bapak KPRI Harapan Kita tadi. Ada pertanyaan lain? Dari Fangrus, nanya bang, saya jualan online, gimana cara menghitung pajaknya dan apakah dapat mengajukan insentif pajak? Oh, berarti jualan online ya Bang Pangrus ya? Pangrus ya. Bang Pangrus, kawan pajak ini kayaknya terkenal nih. Saya lihat sering lihat di feed IG saya itu
suka nyanyi-nyanyi gitu. Jual. Berarti dia ikut jualan juga ya ini berarti ya. Oke. Ini berarti Bang Pangurus kalau jualan online itu gampang aja. Misalnya jualan online per bulannya itu offsetnya berapa, tinggal dikalikan 0,5%, itu dilaporkan aja di e-reporting tadi. Jadi sekarang ini tidak usah mengajukan surat keterangan dulu, jadi langsung aja ikut memasukkan laporannya di menu e-reporting itu. Jadi pajak yang harusnya Bang Pangurus bayar itu free, jadi nggak usah bayar lagi pajaknya. Cukup menyimpan file yang ada di e-reporting, cukup mengikuti kegiatan program pemerintah mengenai insentif bagi UMKM. Oke, bagaimana Bang Pangurus ya, kira-kira jawabannya cukup ya. Jadi tinggal melaporkan pajaknya aja, yang seharusnya biasanya Bang Pangurus membayarkannya sendiri, ini ditanggung pemerintah. Dibayarin juga, cuma dibayarin pemerintah. Istilahnya dibayarin pemerintah lah. Jadi itu insentif buat wajib pajak UMKM. Eman-eman kan, lumayan kan? Sayangnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Banyak pertanyaannya, berapa yang view ini Mas Pras? 1.500 ada yang view ini. Kayaknya 5 juta ya. 5 juta. 5 juta. Habis ini bikin channel YouTube aja saya habis ini. Oh, ya, dari Indah underscore Alini, Ibu Mana Indah. Indah. Yang tadi ya. PMK 86 berlaku September ya, yang 44 dihapus. Silakan. Oh iya, kalau tadi apa ya? Yang PMK 44 itu mengenai ini ya. Apa namanya? Kalau yang PMK 44 itu mengenai itu PPh pasal 25, 22 impor. Cuma kan bedanya di sini. Bedanya di sini bisa dibalikin ke halaman. Oh iya. Di halaman bisa balikin ke halaman 5 enggak? Yang ada tabel-tabel tadi. Taxmin kita nih. Tabel. Iya. Halaman 5 nanti muncul lagi. Bawah lagi. Setelahnya kalau nggak salah. Itu untuk yang PMK 44 itu Next satu halaman. Ya, Nah, ini. sudah muncul. Sudah muncul. oh iya. Nah. Jadi kalau yang untuk PMK 44 itu kan ada kewajiban untuk membuat surat keterangan terlebih dahulu untuk mengajukan minta insentif ini kan harus ngajuin dulu. Sekarang tuh nggak pakai yang menggunakan PMK 86 ini. Itu tidak perlu mengajukan surat keterangan lagi. Jadi langsung aja melaporkan pajaknya yang seharusnya dibayar ini ditanggung pemerintah di menu e-reporting. Jadi yang PMK 44 itu juga mengaturnya UMKM-nya sampai September aja, Henry. Terus keluar PMK 86 jadi diperpanjang sampai Desember. Iya betul. Jadi kalau yang di PMK 44 itu kalau nggak salah mulai bulan April ya. Apanya? Dimulai bulan April sampai September. Nah dengan PMK 86 ini itu pemberlakuannya itu sampai Desember tahun 2020. Jadi dengan keluarnya PMK 86 ini PMK 44 sudah nggak berlaku lagi. Udah nggak berlaku lagi. Dalam Jadi hal ini untuk UMKM kan bedanya cuma surat keterangan apa enggak. Nah, berarti kalau misalnya sudah keluar PMK 86 ini yang belum ikut insentif ini nggak usah ngajuin surat keterangan lagi. Iya. Kalau yang dulu ya sudah nggak apa-apa lagi sudah. Maksudnya betul. bedanya yang lama sama yang baru ini kan, yang baru ini nggak perlu bikin surat keterangan lagi, itu aja bedanya. Jadi ya kalau yang dulu ya sudah nggak apa-apa bikin surat keterangan nggak apa-apa lagi. Cuma yang untuk yang belum ikut nggak usah bikin surat keterangan lagi, langsung bikin laporan realisasi aja langsung. Nah, itu aja. Jadi bikin laporan untuk Mbak Indah ya tadi ya yang bertanya itu langsung aja ngikutin. Jadi kalau misalnya sebelumnya belum sempat membuat surat keterangan untuk menggunakan insentif pajak bagi UMKM ini bisa langsung ikutan tanpa perlu mendaftarkan diri ke kantor pajak gitu. Jadi langsung masuk ke menu e-reporting,
melaporkan pajaknya yang harus dibayarkan, di menu e-reporting itu sudah ada format Excel-nya. Itu sudah Mbak Indah atau Bu Indah ini bisa langsung terikut dalam program insentif pajak ini. Jadi pajaknya nggak usah bayar lagi, Bu Indah. Cukup sampai Desember. Seperti itu. Mungkin udah cukup ya. Ya. Pertanyaan lagi? Admin kita. Oke, pertanyaan berikutnya dari kpri.hka lagi. Apakah pajak yang sudah terlanjur bayar bulan Mei, Juni, Juli, Agustus setelah mendapatkan insentif bisa ditarik lagi? Kalau ditarik lagi, kalau kami menyarankan itu di PBK aja ya, pemindah bukuan aja. Kalau misalnya ini, soalnya kalau ditarik kembali atau direstitusi gitu ya, itu prosesnya agak panjang. Jadi harus sebaiknya ya kita menyarankan sebaiknya dilakukan pemindah bukuan aja. Misalnya sudah terlanjur dibayarkan bulan sebelumnya gitu ya, itu dipindahkan aja ke bulan yang selanjutnya gitu kan, bisa aja. Atau misalnya dia mau dipindahkan ke tahun depan juga bisa. Jadi mengurangi beban untuk di tahun depan gitu. Jangan lupa laporan realisasinya disampaikan juga berarti kan? Iya, berarti laporan realisasinya juga. Lagi pertanyaan? Dari Fangrus, kalau mau pakai DJP online yang tadi, yang masalah pertanyaan tadi, bagaimana caranya Pak? Maksudnya ini ya pelaporannya ya tadi ya mengikuti ya. Mungkin Bang Pangrus nih lupa nih live IG yang sebelumnya nih, tadi sudah Mas Mardi sudah menjelaskan bagaimana caranya melakukan e-reporting di DJP online. Jadi mungkin kita ulangi aja flashback ya secara singkat aja. Bang Pangrus bisa masuk ke DJP online, ketik aja di browsernya djponline.pajak.go.id, nanti masukkan NPWP dan passwordnya, nanti di di halaman mukanya itu ada menu e-reporting. Kalau belum ada, Bang Pangrus bisa klik bagian profile. Bagian profilnya itu bisa ditambahkan menu e-reportingnya. Nanti setelah ditambahkan, di refresh, nanti sudah muncul menu e-reportingnya, baru bisa masuk dan bisa melaporkan insentifnya, realisasi insentif pajak UMKM-nya. Gitu secara singkatnya gitu aja. Sebenarnya kayaknya Bang Pangrus kan udah melek teknologi nih, kayaknya gampang lah itu, bisa tinggal buka DJP online. Kalau misalnya belum ada profile di menunya itu e-reporting, tinggal diklik profil ya, biasanya tulisannya profil, itu ada menu dicentang untuk menu e-reportingnya, maksudnya dimunculkan tombol e-reportingnya di halaman muka, jadi nggak susah-susah lagi mencari-carinya gitu. Oke, mungkin udah cukup ya Bang Pangrus ya. Keren ya, saya lihat videonya keren-keren itu. Siapa itu? Ada Bang Pangrus namanya, Pangrus FUNK apa gitu namanya. Kira pernah ketemu itu sama dia. Oh, pernah ketemu ya? Waktu ngeband waktu saya dulu. Oh, pernah ngeband ya dulu ya? Nonton maksudnya. Oh, Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Closing statement silakan. Closing statement, ini silakan. Oh iya, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya sesi kelas pajak pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan pajak yang melihat IG Live ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kawan pajak yang sudah menyaksikan IG Live KPP Pratama Tanjung. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.